Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Pejodoh Akhirat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Ini ada info terbaru ya, 11 Februari 2025. Kami membacanya dari CNBC. Judulnya ngeri, saudara-saudaraku. Dunia dalam kelaparan. Ini 5 wilayah dengan krisis pangan terparah. Jadi ada 5 wilayah. Wow, super parah ini. Terkrisis pangan. Ini ada hubungannya dengan kapitologi, saudara-saudaraku. Jakarta, CNBC Indonesia. Krisis pangan global amatlah mengkhawatirkan di 2024 dengan jutaan orang menghadapi kelaparan akut akibat konflik, perubahan iklim, dan ketidakstabilan ekonomi. Jadi yang menyebabkan kelaparan akut itu karena konflik politik yang berkepanjangan tidak selesai-selesai, terus perubahan iklim yang sangat ekstrim dan ketidakstabilan ekonomi. Berdasarkan laporan terbaru Badan Pangan Dunia FAO, lebih dari 864 juta orang di seluruh dunia mengalami food insecurity parah, severe food insecurity, dengan Afrika dan Asia menjadi wilayah paling terdampak. Mana saja wilayah-wilayah negara yang mengalami krisis pangan terparah? Yang pertama adalah jalur Gaza, pusat krisis kemanusiaan terburuk. Gaza mengalami kondisi paling parah dalam sejarah ketahanan pangan global. Hampir seluruh populasi 2,2 juta orang menghadapi kondisi darurat pangan IPC level 3 ke atas. Dengan lebih dari 576.000 orang masuk dalam kategori kelaparan ekstrim IPC level 5. Laporan terbaru FAO bahkan memperingatkan potensi kelaparan massal jika akses bantuan kemanusiaan tetap dibatasi. Ngeri. Dan kita semua tahu itu karena orang-orang Israel yang ngeri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Sudan. Bencana pangan akibat konflik. Sudan menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak yang mengalami food insecurity tingkat darurat IPC level 4. Lebih dari 20 juta orang menghadapi krisis pangan akut selama musim paceklik 2023. Dengan 6,3 juta diantaranya berada dalam kondisi emergensi. Konflik berkepanjangan dan gelombang pengungsian besar-besaran semakin memperburuk krisis. Yang ketiga, Haiti. Negara Karibia dalam bahaya. Setengah populasi Haiti, sekitar 5 juta orang, berada dalam kondisi food insecurity akut IPC level 3 ke atas, dengan 1,8 juta diantaranya dalam level darurat IPC level 4. Ketidakstabilan politik, kekerasan geng, serta inflasi tinggi memperburuk akses terhadap pangan. Yang keempat, Yaman, saudara-saudaraku. Dekade krisis yang tak berujung. Ngeri. Kita semua tahu Yaman itu
negara siapa? Negara asal muasalnya Khabib, yang mana kita semua tentu tidak asing dengan narasi-narasi yang dibangun oleh Khabib Dobolowi. Dengan fakta yang terjadi, ini membuktikan bahwa omongannya Khabib itu dobol semua. Katanya Yaman itu tempat yang diperebutkan orang untuk bertempat tinggal di sana. Yaman adalah Maudhi'ul Anwar atau tempat keluarnya cahaya. Jalanan di Yaman tidak diaspal bukan karena miskin, akan tetapi menghormati jejak wali, termasuk UAS pernah mempromosikan Yaman. Akan tetapi faktanya Yaman mengalami dekade krisis yang tak berujung, krisis kelaparan. Di Yaman sekitar 18 juta orang masih menghadapi food insecurity akut. Konflik berkepanjangan dan embargo ekonomi telah menjadikan negara ini salah satu yang paling rentan terhadap kelaparan. Situasi diperburuk oleh harga pangan yang melonjak dan akses terbatas terhadap bantuan. Ngeri Yaman itu. Yang keempat. Yang kelima adalah Republik Demokratik Kongo, krisis yang luput dari perhatian. Dengan 26 juta orang yang menghadapi food insecurity akut, Republik Demokratik Kongo RDC menjadi salah satu negara paling rawan pangan dunia. Meskipun kurang mendapat perhatian dibanding wilayah konflik lain, krisis pangan di RDC terus memburuk akibat ketidakstabilan politik dan infrastruktur yang lemah. Kelaparan global terus meningkat di tengah ketidakstabilan geopolitik, perubahan iklim, dan perlambatan ekonomi. Akses terhadap bantuan kemanusiaan dan kebijakan pangan yang tepat menjadi kunci untuk mengatasi krisis ini. Namun, tanpa solusi jangka panjang, ketahanan pangan global akan terus memburuk, meninggalkan jutaan orang dalam kondisi kritis. Ngeri. Jadi, 5 wilayah yang mengalami dampak kelaparan akut, salah satunya adalah Yaman. Tentu ini agak iskal karena Yaman itu dinarasikan oleh para Khabib negara yang gemah ripah loh jinawi. Orang berebut mau tinggal di sana. Negara yang penuh dengan keberkahan karena di sana orang yang hidup di Yaman kalau sudah keluar kumisnya dipastikan sudah barang tentu menjadi wali. Tentu ini bertolak belakang dengan fakta. Berarti apa? Apa yang dinarasikan Khabib itu adalah double belaka karena tidak sesuai dengan fakta. Pertanyaannya, apakah pantas orang yang selalu bohong, ngibul ke sana kemari, mengaku sebagai cucu Nabi? Silahkan dijawab sendiri. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.